Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan moto? Kali ini kita berjumpa lagi di channel Mobil 49. Kita akan sedikit membahas mengenai yang namanya apa saja yang harus kita lakukan setelah membeli mobil bekas ya. Oke, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita baru mengambil mobil bekas, apalagi untuk pemakaian jangka panjang ya. Yang pertama, kita harus pastikan terlebih dahulu itu oli apakah sudah pernah diganti. Itu harus kita cek kondisi olinya. Jika belum ataupun sekiranya kita was-was, lebih bagus kita mengganti oli mesin, oli transmisi, dan jika itu menggunakan tarikan roda belakang, maka pastikan oli gardan ya juga harus diganti, karena sering diantara kita lupa mengganti pertama oli gardan ya, sehingga ketika berjalan, ketika gardannya sudah haus, biasanya itu pinionnya kalau tidak salah saya namanya, jika itu sudah haus maka akan terjadi dengung ketika mobil melaju ya. Jadi oli harus diperhatikan, 3 oli tadi, oli mesin, oli transmisi, dan oli gardan. Selanjutnya apa yang harus diperhatikan? Perhatikan juga kondisi radiator, apalagi mobil yang sudah lebih dari 7 tahun ya, ataupun 5 tahun ke atas lah pemakaiannya. Perhatikan air radiatornya serta kondisi radiatornya. Bila perlu, apalagi jika mobil-mobil tahun 2012-2010, usahakan untuk servis radiator. Itu sarannya, agar pendinginan mesin jadi optimal ya. Karena sering terjadi kerusakan mobil gara-gara radiator yang kurang terawat sehingga overheat ya. Dan bahkan ada juga yang pertama yang baru-baru beli mobil, yang baru pakai mobil pribadi, biasanya sering abai ataupun lupa dengan air radiator. Itu harus kita pastikan apakah radiatornya dalam kondisi sehat, tidak ada sumbatan ataupun problem lainnya ya, baik itu kipasnya itu kita perhatikan, karena apabila suhu mesin itu tidak bekerja pada sebagaimana mestinya, itu bisa menyebabkan overheat yang mana bisa menyebabkan baling deksel ya. Itu membuat kerugian yang lebih besar, karena apabila sudah baling deksel, apalagi di sebagian mobil seperti Honda Jazz, itu sedikit sungkan untuk diperbaikinya. Memang ada sebagian yang berkata cukup dipapas saja dekselnya, namun nyatanya kami dulu pernah pengalaman, konsumen kami tidak paham jika mobil yang dikemudikannya sudah naik ampere panas. Karena terkadang ini ampere panas ini banyak faktor yang menyebabkan, baik itu radiatornya, kipasnya, ataupun bisa saja ketika kita parkir di rumah ada tikus yang menggigit kabel dari kipas radiatornya, makanya kita harus memperhatikan ya. Selanjutnya ketika oli mesin sudah, selanjutnya radiator, kita cek juga kondisi daripada rem, pengereman ya, itu sangat penting dan fatal. Kita harus pastikan pad rem itu masih tebal pastinya. Selanjutnya cek juga kondisi daripada minyak rem. Minyak rem lebih bagus jika per 5 tahun dikuras ya, ataupun diganti, karena jika lama-lama nanti ketika minyak remnya sudah tidak bagus lagi, itu dapat berakibat apa namanya, kinerja rem tidak baik, dan bisa-bisa remnya blong ya, itu bisa menyebabkan rem blong. Selanjutnya kita perhatikan juga untuk kenyamanan AC ya, jika kurang dingin itu bisa diservis, dilihat apa saja yang perlu diganti, baik itu mungkin tambah freonnya ataupun harus dibersihkan di bagian dalam ya. Oke, selanjutnya cek juga kondisi ban ya.
ban mobil itu sangat perlu kita perhatikan, terutama keperluan kita memakai mobil tersebut bagaimana. Apakah hanya untuk dalam kota yang notabene speednya hanya sekitar 40-60, ataukah lintas ya. Karena perlu kita perhatikan kondisi daripada ban apabila sudah lewat daripada 5 tahun. Itu di ban kan ada tahun pembuatannya. Kita perhatikan, jika lewat daripada 5 tahun maka sebaiknya kita mengganti dengan ban yang baru. Karena walaupun kembangan dari ban tersebut masih tebal istilahnya, itu daya cengkramnya ke aspal sudah sangat berkurang. Bahkan di suatu kondisi seperti hujan itu bisa berakibat floating ya, melayang ketika melintasi jalanan yang tergenang dengan air. Selanjutnya kita juga harus perhatikan ban, karena jika sering menggunakan fasilitas tol ya, ini apalagi bannya sudah lebih dari 8 tahun, itu kita lewat tol dengan kecepatan 100 km per jam, itu kan otomatis, apalagi tolnya beton ya, itu akan menyebabkan suhu yang lumayan pada ban. Dan jika bannya sudah kondisinya kurang baik, jika sering-sering kita lewati, takutkan akan menyebabkan pecah ban. Nah, itu perlu diperhatikan, karena dia karet ini lama-lama dia mulai ketas ya. Kita lihat sendiri jika umur ban sudah lama, di pinggir-pinggirnya kita perhatikan sudah timbul retakan-retakan halus ya. Oke, ketika oli sudah kita ganti, rem sudah kita cek, radiator, AC, ban, mungkin yang lain perlu diperhatikan kabel-kabel ya, kelistrikan. Itu jika mobilnya sudah berumur, terus diperhatikan jangan ada kabel-kabel yang liar istilahnya, yang tidak terbungkus dengan baik sambungan-sambungan. Itu bisa menyebabkan korslet ya, itu harus diperhatikan juga. Yang lain, busi itu mungkin sekalian servis dengan oli ya, bisa dicek sekalian busi, filter udara, aki ya, aki juga harus diperhatikan. Nah, itu kan ada indikator di aki, kita harus lihat apakah masih kondisinya prima atau tidak. Karena nanti ketika kita perlu mobil tiba-tiba tidak bisa menyala karena akinya drop, kan tidak nyaman kita juga dalam menggunakannya ya. Oke, selanjutnya apa yang perlu kita perhatikan? Mungkin di sektor aki-aki. Nah, ini bagi Anda yang ingin menggunakan mobil saya gini, ketika sudah membeli, ingin sekali pakai untuk 5 tahun ke depan nyaman. Jangan baru beli udah bulan ini kita buat ini, bulan depan kita buat itu. Bagusan kita ketika baru beli, kita siapkan terus dana barang beberapa juta, servis ya. Kita lihat terutama yang karet ya, di aki-aki mobil itu karet kan kalau sudah berumur dia otomatis sudah mulai keras. Itu bagusnya kita ganti saja biar lebih puas pemakaiannya dan lebih nyaman. Nah, itu kita ganti, baik itu link stabil, tie rod ya. Cek juga ini apa namanya, cover karet yang penghubung shaft ya. Jangan sampai itu ada yang sobek, itu bisa menyebabkan kerusakan pada apa namanya, lupa saya itu. Ini diperhatikan untuk karet-karet pada kaki, jangan ada yang sobek. Jika ada yang mulai kebocoran, diganti saja segera biar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Nah itu. Oke, selanjutnya apa lagi perlu kita ganti ya? Saya rasa tidak ada lagi yang perlu diganti. Mungkin perlu ditambahkan apa-apa yang kurang yang menurut Anda perlu diganti. Dan saran saya untuk lampu, ini lampu, jika mobil Anda masih menggunakan headlampnya tanpa proji, itu lebih baik jangan menggunakan HID ya. Karena jika Anda menggunakan HID, itu lampunya menyebar secara tidak beraturan ya, selain membuat orang yang di depan kita ketika kita berpapasan di jalan itu menjadi silau. Itu sangat berbahaya. Itu disarankan untuk tidak diganti jika headlamp Anda tidak menggunakan proji ya. Lebih bagus Anda menggunakan
bola lampunya yang selain gini, speknya lebih tinggi, wattnya bisa saja wattnya standar 655, namun dengan spek yang lebih tinggi, selain gini, harganya pun juga lebih tinggi, itu bisa membantu penerangan yang lebih baik ya. Jika Anda ingin penerangan lebih baik di malam hari. Selanjutnya kaca film, perhatikan juga jangan sampai terlalu gelap. Nah, itu berbahaya juga bagi Anda ketika berkendara di malam hari ya. Apalagi kalau kiri kanan ini terlalu gelap sampai 80%. Mungkin sebagian orang suka gelap ya. Namun untuk keamanan sangat tidak baik menurut saya ya. Karena saya sendiri tidak suka dan berbahaya. Apalagi kalau sampai depan dikasih 60. Ketika malam dan hujan itu seperti musibah itu bagi saya. Karena seterang apapun lampu rasanya tidak cukup ya. Itu membuat otot-otot leher kita pun jadi tegang ya, kemudian jadi tidak rileks. Oke, yang lain saya rasa itu dulu yang perlu diperhatikan. Jika ada komentar dan saran silahkan dicantumkan pada kolom komentar. Oke, selanjutnya saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.